ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, faslun, ini pasal terkait dengan makanan. Sudah selesai ya, terkait dengan penyembelihan. Sekarang penulis rahimahullah berpindah menjelaskan tentang makanan. Kata beliau, wa kullu hayawanin istatabathul arabu fahuwa halal illa ma warada syar'u bitahrimihi. Ya, kata beliau setiap hewan yang dianggap baik oleh orang Arab itu adalah halal. Ya, dianggap baik oleh orang Arab itu adalah apa? Halal. Kenapa? Sebab suku Arab itu dipilih oleh Allah. Dia punya tabiat, dia punya penilaian, ya, dia punya penilaian itu lurus. Jadi kalau dia anggap sesuatu itu baik, itu bagus untuk dimakan. Bagus untuk dimakan. Jelas ya? Dan apa yang dinilai bagus itu sudah berjalan ya, sudah diketahui. Ya, seperti misalnya hewan ternak, kuda, keledai, domba, rusa, kelinci, ya dan seterusnya. Baik. Jadi itu yang dihitung di sini karena di dalam Al-Qur'an dikatakan al-yauma uhillat lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian segala yang baik-baik. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian segala yang baik-baik. Jadi kata para ulama di sini khitabnya ini kepada kalian. Kalian waktu itu Nabi dan para sahabatnya, mereka orang-orang Arab. Ya, asal khitab untuk itu, untuk mereka. Jelas ya? Kecuali kalau ada datang illa ma warada syar'u bi tahrimihi, kecuali kalau syariat mengharamkan, itu baru dihitung sebagai haram. Karena itu dalam contohnya misalnya makan babi, bangkai, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi. Ya. Baik. Demikian pula apa yang ditegaskan oleh Nabi tentang pengharamannya seperti makan keledai ahliya. Bukan keledai liar ya, tapi keledai peliharaan. Makan bigal. Itu ada larangan di dalam hal tersebut. Tapi makan kuda tidak dilarang ya, makan kuda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Iya. Kemudian kata beliau, di antara ciri hewan yang diharamkan juga itu kalau Nabi perintah untuk dibunuh. Seperti ular, kalajengking, huda, ya burung Raja Wali yang burung yang biasa mencuri itu. Burung apa itu? Hah? Nah, Raja Wali ya kalau saya nggak salah masuknya ke situ. Demikian pula burung gagak, ya, cecak, tokek. Nah, itu semuanya hewan-hewan yang memang diperintah untuk dibunuh. Ya kalau perintah dibunuh itu tidak boleh untuk dimakan. Tidak boleh untuk dimakan. Demikian pula hewan yang dilarang untuk dibunuh tidak boleh dimakan. Sebab asalnya dilarang. Bagaimana bisa disembelih? Karena dilarang dibunuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti surat Hud-Hud, itu kan ada hadits tentang melarangnya. Kemudian kata beliau, rahimahullahu taala, wa kullu hayawanin istakhbathu al-Arab fahuwa haram illa ma warada syar'u bi ibahatihi. Iya. Setiap hewan yang dianggap buruk oleh orang Arab adalah haram. Kecuali apa-apa yang diterangkan oleh syariat akan kebolehannya. Iya. Jadi misalnya seperti monyet, ya, dari hasyarat, ya, hasyarat
Apa bahasa umumnya itu seperti capung-capung ini? Hah? Hama yang kayak gitu ya, itu enggak. Itu dianggap khabith. Apa yang dianggap khabith, maka itu adalah hal yang diharamkan. Iya. Jadi ayat itu dikatakan wa yuhillu lahumul at-thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan mengharamkan atas mereka hal-hal yang khabith. Kecuali apa yang syariat datang membolehkannya. Kecuali apa yang syariat datang membolehkannya. Jelas ya? Baik. Jadi ada suatu sudut itu kembali kepada urf di kalangan orang Arab, dan itu biasanya ada di jejak-jejak peninggalan mereka ya. Bukan diambil dari orang Arab belakangan. Yang belakangan ini kadang sudah banyak yang aneh-aneh ya. Sudah banyak yang aneh-aneh. Baik. Kemudian dari hewan-hewan yang diharamkan itu sendiri, itu sudah ditulis di dalam buku-buku oleh para ulama rahimahumullahu taala. Di antaranya di sini dikatakan oleh penulis wa yahrumu minas sibai ma lahu nabun qawiyyun ya'du bihi. Ya, dari jenis binatang buas diharamkan memakan hewan yang memiliki taring kuat yang dia menerkam dengan menggunakan taring itu. Ya, seperti apa contohnya? Seperti singa, macan, serigala, anjing. Itu semuanya masuk di dalam hewan yang memiliki taring. Iya. Karena Nabi SAW bersabda, kullu dinabin minas siba fa'akluhu haram. Setiap hewan yang punya taring dari hewan buas yang memakan dengan taringnya, maka haram untuk apa? Untuk dimakan. Itu hadits Abu Hurairah di riwayat Muslim. Baik. Itu kalau dia punya taring memang dia pakai untuk ini ya. Tapi kalau taringnya misalnya ada tapi dia lemah, kebanyakannya tidak makan pakai taring itu, maka itu dibolehkan untuk dimakannya. Seperti abdiba. Abdiba itu dibolehkan, ada nas dari Nabi pembolehannya. Kemudian kata beliau, wa yahrumu minat tuyuri ma lahu mikhlab. Wa huwa minat tayr ma lahu mikhlab qawiyyun yajrah bihi. Iya. Demikian pula diharamkan dari jenis burung, diharamkan memakan burung yang memiliki cakar kuat. Dia melukai dengan cakar itu. Ya, seperti apa? Burung elang. Ya. Itu juga syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadits Ibnu Abbas riwayat Muslim. Nabi melarang an kulli di mikhlabin minat tayr. Ya, beliau melarang. Jelas ya? Nah, jadi kalau sudah diketahui apa yang dilarang, apa yang baik dan tidak baik secara global, apa yang dilarang, sisa kaidah umumnya. Kaidah umumnya, kalau tidak ada dalil yang melarang, asalnya adalah apa? Adalah halal, dibolehkan. Itu hukum dasarnya. Karena di dalam Al-Quran Allah firman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa." Katakanlah, tidak ada yang saya temukan pada wahyu yang Allah berikan hal yang diharamkan untuk orang makan memakannya kecuali. Maka disebutkan 4 perkecualian saja di sini. Ya, dari bangkai, darah, kemudian babi, lalu hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Jelas ya? Artinya pada asalnya apa yang selain daripada itu kalau tidak ada larangan itu adalah hal yang dibolehkan. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wa yahillu lil mutarri bil makhmasa ayakula minal maitatil muharramati ma yasuddu bihi ramaqah. Iya, ini hukum khusus ya untuk orang yang terdesak. Orang yang terdesak dalam keadaan kelaparan dihalalkan untuk memakan bangkai. Bangkai yang diharamkan. Dia bangkai haram. Tapi kalau dia tidak makan, dia akan mati. Jelas ya? Nah, ini terdesak namanya. Maka boleh dia makan dari bangkai itu sekadar jumlah yang menutupi keselamatannya. Iya. Jadi dia makan untuk bisa dapat kuat saja selamat. Iya. Jangan dia dapati misalnya kambing mati, setelah dia makan, oh ternyata enak juga kambing ini.
Itu tidak boleh ya. Ya diambil sekadar yang bisa dia selamat saja. Itu yang disebut dengan darurat. Ya. Ma yasuddu bihi ramaqah. Ramaqah artinya sisa dari ruhnya. Apa yang dia bisa hidup dengannya. Jadi itu saja yang dia selamatkan. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya. Wa maitatani halalani as-samaku wal jarad. Ada dua bangkai yang dihalalkan. Ikan dan apa? Ikan dan belalang. Semua ikan apa saja? Iya. Dari hewan laut yang tidak hidup kecuali di laut. Maka itu dihalalkan. Karena Allah berfirman, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu." Dihalalkan bagi kalian buruan laut dan apa? Makanannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa at-tahuru ma'hu al-hillu maitatuhu." Tentang laut, mensucikan airnya dan halal bangkainya. Kemudian yang kedua al-jarad. Ya, al-jarad apa artinya? Belalang. Karena dalam hadits Ibnu Abi Aufa riwayat Bukhari dan Muslim, "Ghazawna man Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat aw sittan kunna na'kulu ma'ahul jarad." Kami perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 kali peperangan atau 6 kali. Kami makan bersama beliau al-jarad. Makannya makan belalang. Ya, cuma makan belalang. Baik, itu menunjukkan dua hewan ini adalah hal yang dihalalkan. Kemudian kata beliau, wadamani halalani. Ada dua darah yang halal. Ada dua darah yang halal. Karena memang darah yang diharamkan di dalam Al-Quran itu daman maspuhan. Darah yang muncrat. Yang sudah maspuh. Itu haram untuk dimakan. Ya, dan itu masih ada orang-orang ya, dia kadang jual darah di mana? Di pasar. Itu tidak dibolehkan ya, itu yang diharamkan. Tapi kalau misalnya menyembelih ada bekas sisa darah di dagingnya, itu enggak ada masalah. Demikian pula darah yang ada pada al-kabid wa tihal. Pada al-kabid wa at-tihal, pada jantung dan limpa. Maka itu juga dari hal yang dihalalkan. Dan ini berdasarkan hadits Ibnu Umar atau ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, uhillat lakum maitatani wa damani. Dihalalkan untuk kalian dua bangkai dan dua darah. Fa'ammal maitatani fal hutu wal jarad. Adapun dua bangkai itu adalah ikan dan belalang, wa mad damani fal kabid wat tihal. Iya. Fal kabid wat tihal. Jadi itu syah dari ucapan Ibnu Umar dan dia dihukum hadits yang marfu. Dihukum hadits yang marfu. Baik.